Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Dede di channel Kang Dede. Oke, masih di edisi Ramadan kali ini dengan personil yang berbeda. Salah satunya ini ada Kang Gilang. Kang Gilang, apa kabar Kang? Alhamdulillah sehat. Untuk pemateri seperti biasa ada Kang Riki di sini. Kang Riki, apa kabar? Alhamdulillah, sehat. Oke. Untuk kali ini kita akan membahas sedikit tentang syarat sahnya puasa itu seperti apa gitu. Udah paham Kang? Syarat sah? Udah lah, Mas udah ya. Cuman kan agak suka lupa gitu ya. Suka lupa gitu. Oke. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak dari pemateri kita. Oke, silakan Kang. Nah, terima kasih kepada Kang Dede yang telah memberikan saya waktu. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, pada sore kali ini kita dapat berkumpul kembali. Insyaallah untuk materi yang akan kita bahas pada sore kali ini yaitu mengenai tentang syarat-syarat puasa dan apa itu puasa secara bahasa dan secara istilah. Baik, kita langsung saja ke pasalnya atau ke babnya, yaitu yang akan kita bahas pada sore hari ini yaitu Kitabus Shiyam. Kitab Shiyam yaitu kitab yang membahas tentang apa itu puasa. Cuman sebelum kita melanjut, Kang Dede, Kang Gilang, coba kita ubah istilah puasa dan Shiyam. Memang secara orang Indonesia itu mengatakan saum itu dengan istilah puasa. Cuman kalau kita menggunakan istilah dari kata bahasa Indonesia itu sebenarnya berbeda. Jadi Shiyam itu khusus bagi orang Islam dan puasa itu buat orang non Islam sebenarnya. Seperti karena kenapa? Karena orang-orang dulu seperti orang-orang Hindu terdahulu itu mereka juga puasa. Nah, mereka saum, cuman istilahnya dengan kata puasa. Nah, sedikit-sedikit kita rubah dengan kata Shiyam atau saum. Ya. Baik, paham semuanya sampai sini? Kita melanjut ke isinya. Wasara itu wujubis saum salah satu asya. Ya, jadi syarat-syarat wajibnya puasa itu ada 3 perkara. Ya, yang pertama al-islamu, yaitu orang-orang yang Islam atau orang-orang yang merdeka, ya, yang beragama Islam. Dan yang kedua yaitu wal bulugh, dan yang kedua itu baligh. Ya, baligh itu bagi laki-laki itu biasanya apabila dia sudah keluar sperma, ya, atau air air sperma ketika dia mimpi. Biasanya itu tanda-tandanya ketika dia mimpi. Ya, mimpi ya mungkin teman-teman tahu semua. Dan yang terakhir yaitu al-aqil, yaitu berakal. Ya. Jadi kalau misalkan orang itu gila gimana? Itu enggak sah karena dia tidak berakal. Ya. Terus as-shaumu fil lughah, dalam bahasa puasa, saum itu al-imsaku anisyai, qala Allah Ta'ala. Imsak dalam bahasa yaitu puasa atau siyam, saum dalam bahasa yaitu imsak anisyai, menahan dari sesuatu. Qala Allah Ta'ala inni nadartu lirrahmani sauma. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inni nadartu lirrahmani sauma. Sesungguhnya saya bernadar lirrahmani kepada Allah Subhanahu wa taala sauma. Ya, untuk saum. Ya, ini yaitu cerita ibunda Nabi Isa alaihi salam ketika beliau melahirkan Isa alaihi salam dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pulang kepada umatnya yang nanti akan jadi umatnya Nabi Isa alaihi salam.
Dan Allah memerintahkan pula melalui malaikat Jibril yaitu untuk saum. Ai imsakan atau menahan sesuatu, wa huwa fi syar'i imsaku makhsus, dan secara istilah yaitu menahan, ya menahan yang dikhususkan, min syakhsin mahsus, dari orang yang dikhususkan pula, fi waktin mahsus, dan pada waktu yang dikhususkan pula atau yang ditentukan pula, bisyara'id, dengan syarat-syarat. Ya, thumma wujubus shaum thabit bil kitab was sunnah wal ijma'. Jadi ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi wajibnya puasa itu telah ditetapkan dalam kitab Al-Qur'an dan hadis, dan begitu pula dari ijma' para ulama. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, dalilnya dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Barang siapa yang menyaksikan di antara kalian syahr, ya di sini syahrul Ramadan, falyasumhu, maka berpuasalah di bulan Ramadan tersebut. Fi hadis sahih, bunyal Islamu ala khamsin, ya jadi agama Islam itu didirikan oleh 5 perkara. Ya, wa dzakara shaum ar-Ramadan, ya, dan disebutkan puasa Ramadan. Wal inqida'il ijma'u ala wujubihi, summa wujubihi yata'allaqu bil muslimil baligh aqil qadir. Kemudian diwajibkan yata'allaqu bil muslim, ya berhubungan dengan muslim yang baligh dan yang dia sudah baligh atau telah mencapai batasnya untuk wajib berpuasa, al-aqil al-qadir, ya orang-orang yang berakal lagi mampu. Mungkin sampai sini dulu ya. Nanti mungkin kita bisa lanjutkan di lain waktu. Mungkin sebelum kami tutup, mungkin ada pertanyaan dari akang-akang yang masih ganteng-ganteng ini. Boleh mungkin kalau ada pertanyaan, kami buka pertanyaan 1 atau 2 pertanyaan. Ya silakan nanti. Agak keras ya. Kang mau tanya Kang, Ya boleh. kan sebelum adzan nih kita baru bangun, nah kan imsak tuh, Ya, kita kan belum sahur gitu, ya. istilahnya masih boleh nggak gitu makan? Terima kasih kepada Kang Gilang ya. Masya Allah pertanyaannya sangat bagus. Ini banyak orang yang memasalahkan tentang ini gitu. Waktu imsak itu bukan waktu kita memulai puasa. Jadi ada di istilah lain, syarat sah dari puasa itu, salah satu dari istilah dari puasa, yaitu istilah yang lain ya selain yang ada di kitab ini, yaitu ada imsakus syai' anisyahwatain al-aql wasyarab wasyahwat wa min tulu'il fajri ila ghurubisy syams. Jadi aslinya mulainya berpuasa itu ya ketika terbitnya fajar, yaitu kalau misalkan di kita itu istilahnya berarti ketika azan subuh, dan diakhiri dan kita boleh berbuka puasa itu ketika ghurubus syams atau terbenamnya matahari. Jadi kalau imsak ini hanya di madhab Imam Syafi'i. Kalau madhab Imam Syafi'i itu ada imsak. Kalau yang madhab lain itu tidak ada imsak. Kenapa madhab Imam Syafi'i itu ada imsak? Agar kita itu ketika datangnya waktu imsak itu kita sudah bersiap-siap, sudah bersih, siap untuk berpuasa. Tuh. Berarti imsak itu masih boleh makan ya, gitu ya? Jadi masih diperbolehkan. Masih diperbolehkan. Ya, kecuali kalau misalkan udah Allahu Akbar, dan subuh berkumandang, nah itu udah harus stop. Itu nggak boleh diteruskan. Misalkan ada nasi masih di mulut nih, puntahkan. Nggak boleh langsung dimakan. Nggak boleh ditelan lagi gitu kan. Itu udah waktunya udah mulai kita untuk berpuasa. Wallahu a'lam bishawab. Ini Kang, satu lagi Kang. Ya, boleh. Itu kan syarat sahnya puasa gitu kan. Nah, ini untuk misalkan ada orang sakit gitu loh. Orang sakit, itu apakah diperbolehkan tidak puasa, sedangkan puasa itu kan, puasa di bulan Ramadan itu kan wajib ya, untuk agama Islam. Nah, ini
bagi orang sakit itu diperbolehkan nggak tidak puasa, dan apakah itu ketika tidak berpuasa setelah dia sembuh itu nanti harus diganti atau bagaimana itu? Baik, pertanyaannya Masya Allah, Kang Dede. Ya, jadi mengenai masalah orang sakit boleh enggak atau boleh enggak dia enggak puasa gitu. Jadi Masya Allah sangat bagus ya pertanyaannya. Itu dijelaskan dalam surat Al-Baqarah juz kedua lembar keempat halaman pertama. Ya, itu boleh enggak orang sakit tidak berpuasa. Jadi di sana dijelaskan dalam surat Al-Baqarah tadi ayat 184 itu diperbolehkan untuk orang sakit, orang yang berpergian ya atau safar ya istilahnya itu boleh untuk tidak berpuasa dulu. Akan tetapi nanti harus diganti di lain waktu. Ya. Salah satu dari dalilnya apa? Dulu Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya oleh Rasulullah pernah ditanya oleh sahabat, apakah engkau mengkodok sholat? Nah, Aisyah menjawab, saya tidak mengkodok sholat, tapi mengkodok puasa. Ya, jadi kalau misalkan orang yang sakit itu boleh uzur untuk tidak berpuasa, cuma nanti harus diganti di lain waktu. Cukup sampai sini? Gimana, Kang? Ada pertanyaan lain? Enggak, udah. Baik, untuk istimbatnya atau intisari dari ini, ya bahwasanya puasa itu secara bahasa yaitu imsaku anis syai', ya jadi menahan dari segala sesuatu. Dan buat istilahnya yaitu al-imsaku min syahsin makhsusas, dari orang-orang yang dikhususkan, dari waktu yang ditentukan pula, dan dari ya menahan dari segala sesuatu, dan dari orang yang dikhususkan pula dan di waktu yang dikhususkan pula. Jadi tidak bisa kita puasa Ramadan di bulan misalkan di bulan Rajab atau di bulan Syawal, itu nggak bisa. Ya, jadi waktunya khusus kecuali ketika kita menggantinya. Dan tadi syarat-syarat wajibnya puasa itu ada 3, Islam, baligh, dan berakal. Ya, kalau tidak bisa mencakup ketiga ini itu tidak diwajibkan. Ya. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair. Masya Allah, barakallahu fikum. Sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wallahu a'lam bimurad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Kang Dede. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke pemirsa dimanapun Anda berada, tausiah kali ini bersama Kang Riki, atau ini istilahnya ngabuburit sambil belajar ya Kang. Alhamdulillah kita dapat materi yang sangat bermanfaat dan juga tentunya pahala ya. Insyaallah. Karena ini di bulan Ramadan itu kan bulan penuh berkah. Oke, untuk kawan-kawan semua, pemirsa penonton channel Kang Dede, mungkin cukup sekian ya video kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan terkait seputar video ini ataupun ada saran terkait apa yang ingin disampaikan materi selanjutnya, silakan boleh komen di video ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.